Cerita cerdas ceria. Petualangan Miri menjelajah dunia luas dan besar. Miri si Meerkat menjulurkan kepalanya dari lubang persembunyian, lalu mengendus udara padang pasir. Dia tidak mendeteksi adanya bahaya, jadi dia tahu situasinya aman untuk mencari serangga yang enak bersama teman-temannya. Tiba-tiba, dia mendengar bunyi gemuruh. Berem, berem. Bunyi apa itu? Tanya Miri kepada Moni, sahabat terdekatnya. Itu jeep yang mengangkut makhluk-makhluk berkaki dua, ujar Moni. Miri tertawa. Setahuku, mereka namanya manusia. Dia Meerkat yang sangat pintar dan serba ingin tahu. Apa mau mereka? Dia keheranan. Moni tersenyum. Mereka datang untuk memotret kita semua para hewan di padang pasir ini. Jeep yang mengangkut orang-orang itu semakin dekat dan keras suaranya, sehingga debu-debu pun berterbangan. Mendadak, Miri dan Moni melihat jeep itu berhenti, dan pintu-pintunya terbuka. Para makhluk berkaki dua itu keluar, dan kini berdiri di depan mereka. Ada yang tinggi bagai jerapah, dan ada yang kecil dan kembang mirip watok. Mereka berasal dari dunia luas dan besar, kata Moni. Tetapi karena penasaran, Miri menjawab, mereka kesini untuk melihat tempat tinggal kita, tapi aku ingin tahu tempat tinggal mereka. Jadi Miri mengambil keputusan besar. Aku akan mengikuti mereka, katanya, agar aku tahu di mana tempat tinggal mereka. Ketika orang-orang itu kembali ke jeep mereka, Miri mengikuti mereka. Dia duduk di dekat makhluk berkaki dua yang tembam. Beberapa saat kemudian, jeep itu berhenti di sebuah desa kecil yang dipenuhi banyak gubuk. Setiap gubuk memiliki dinding lumpur dan atap jerami. Berem, berem, jeep pun melaju kencang dengan membawa Miri. Semua orang turun dari jeep, tetapi hanya satu orang yang masuk ke gubuk. Mungkin mereka tidak semuanya hidup bersama, pikir Miri. Selanjutnya semua orang naik ke sebuah mobil, dan sopirnya membawa mereka ke pantai. Matahari bersinar terang, dan Miri bisa melihat orang-orang berenang di tepi laut. Saat mobil itu berhenti, hanya beberapa orang yang turun. Mereka menghilang ke dalam rumah-rumah kecil di dekat pantai. Menurut Miri, itu tempat hunian yang menyenangkan. Mobil itu kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke sebuah kota. Miri melompat turun dan mengikuti para wisatawan itu, dan tak lama kemudian mereka bertemu dengan banyak makhluk berkaki dua lainnya. Semua orang naik ke kereta yang sangat panjang. Miri mengikuti mereka. Kereta menuju ke sebuah kota besar. Jalan penuh dengan mobil dan bus berisik, serta bangunan beton yang besar. Inikah tempat tinggal mereka semua? Sebagian orang naik menara yang sangat tinggi. Bagaimana rasanya tinggal di tempat yang sangat tinggi? Ucap Miri ke dirinya sendiri. Sebagian orang lainnya menaiki bus merah berkilau, dan Miri ikut naik juga. Berikutnya, tibalah mereka di bandara, tempat orang-orang memasukkan barang bawaan ke burung besi raksasa. Miri mengikuti mereka. Si burung besi pun meraung keras saat melesat naik ke angkasa. Miri menatap keluar jendela. Dia bisa melihat daratan dan bangunan di bawah yang kian mengecil. Ini luar biasa. Dia menyeringai. Semakin tinggi mereka naik, sampai yang bisa dilihat Miri hanyalah awan. Kini aku jauh dari rumah, pikirnya. Tapi mustahil kalau ini tempat tinggal manusia. Hanya burung yang hidup di tempat setinggi ini di langit. Miri sekarang sangat kelelahan, jadi dia meringkuk lalu tertidur. Saat terbangun, dia berada di atas tanah dan semua orang sudah pergi. Dia turun dari pesawat dan terengah-engah. Oh, tidak. Sekarang bagaimana caraku untuk pulang? Dia mengikuti seorang pria tinggi di tarmak. Dia berjalan menuju roket perak yang besar. Aku ingin tahu menuju kemana ini, pikir Miri saat dia naik. Tiba-tiba, mesin meraung, suaranya lebih keras daripada suara pesawat. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Roket itu terlontar ke angkasa. Mendadak segala sesuatu menjadi lambah, dan akhirnya senyap. Miri melayang-layang. Dia memandang keluar jendela dan melihat bola hijau dan biru raksasa yang diselimuti kegelapan. Itu planet bumi dari ruang angkasa. Jadi itulah dunia luas dan besar tempat tinggal kita semua. Itulah rumah setiap orang.